warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Nimas pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 untuk belajar tentang IPA ya. Sebelum belajar IPA, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, semoga kita semua diberi kesehatan pada Allah dan diberi perlindungan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian mengerti dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum berdoa, Ibu bertanyakan dulu, hari ini kalian sehat semua? Insya Allah sehat ya. Semangat, walaupun pandemi COVID kita tetap semangat belajar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Minggu yang lalu Ibu sudah mengajar tentang apa itu mengukur, apa itu besaran, apa itu satuan ya. Lalu kemudian ada berapa macam satuan, dari satuan baku, dari satuan tak baku. Juga apa itu besaran, ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalian wajib hafal tuh nak, minimal besaran pokok itu 5 ya. Lalu besaran turunan minimal 5. Kalian, nah ini akan Ibu ambil sebagai nilai keterampilan kalian dalam menghafal 5 besaran pokok dan 5 besar turunan. Kalian bisa japri ke Bu Nimas ya, seperti itu nanti lewat video call, tapi menghafalnya tanpa melihat buku. Harus hafal, buku harus ditutup ya, jujur. Oke. Juga minggu lalu itu sudah menerangkan tentang perbedaan jarak dengan perpindahan, jarak dengan perpindahan, dan itu sudah menerangkan juga tentang perbedaan kelajuan dengan kecepatan. Kalau kelajuan itu adalah hubungannya dengan jarak, kalau kalau kecepatan berhubungan dengan perpindahan, gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya adalah tentang massa jenis. Ya, minggu yang lalu Ibu sudah katakan massa jenis itu merupakan salah satu dari besaran turunan ya, lambangnya adalah Ru. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah massa benda tiap satuan volume ya, massa benda tiap satuan volume. Mengukur massa jenis itu bisa menggunakan berbagai cara. Yang pertama, untuk benda yang beraturan artinya gini, dia memiliki panjang, punya ukurannya gitu ya, punya ukuran. Misalnya seperti ini kertas ya, berapa massa jenisnya, dia punya ukuran, yaitu ada panjangnya, ada massanya, ada panjangnya, ada lebarnya, sehingga kita panjang, lebar, dan ada tingginya, sehingga kita bisa mengukur berapa volumenya, seperti itu ya. Itu kalau benda yang beraturan ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi, bisa kita ukur berapa volumenya, dan dia ada ukuran massanya, sehingga kita bisa menentukan massa jenis. Kalau benda yang beraturan, rumusnya adalah Ru sama dengan M per V. Ini kalau yang ditanya massa jenis. Tapi kalau ditanya massa, maka rumusnya adalah M sama dengan U kali V. Tapi kalau yang ditanya berapa volumenya, rumusnya adalah V sama dengan M per U. Jadi ini adalah segitiga pengingat yang wajib kalian ingat. Dimana Ru itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. V itu adalah volume benda, satuannya kilogram per meter kubik ya. Ini volume benda. Bagaimana kalau benda itu tidak beraturan? Contohnya adalah batu ya. Batu itu kan bentuknya nggak beraturan, apalagi batu koral ya, mana yang panjangnya, mana lebar, mana tinggi, kita tidak tahu. Nah, untuk mengukur massa jenis benda yang tidak beraturan, caranya adalah pertama kita gunakan timbangan ya, atau neraca. Apa fungsi timbangan atau neraca? Itu adalah untuk mengukur massa benda tersebut. Kita untuk mengukur massa benda. Lalu kita bisa menggunakan gelas ukur. Ya, gelas ukur fungsinya untuk apa? Untuk mengukur massa jenis benda. Nah, gelas ukur ini ada 2 macam. Ada gelas ukur yang biasa dan ada juga gelas ukur yang berpancuran. Nah, kedua gelas ukur ini sama-sama digunakan untuk menghitung volume benda. Contoh, sebuah benda ya yang bentuknya tidak beraturan, jadi ada kata-kata
bentuknya tidak beraturan, masanya 800 dengan massa 800 gram, setelah ditimbang dengan derajat ternyata dapatnya 800, dimasukkan ke dalam gelas ukur dengan volume 40 cm kubik. Jadi diperoleh volumenya setelah dimasukkan volumenya 40 cm kubik. Tentukanlah massa jenis benda. Nah, seperti ini. Jadi dia ditimbang 800, kemudian diinikan airnya yang semula. Mungkin airnya tadinya adalah 10 di sini ya. Nah, di sini adalah 10 cm kubik ya. Berarti berapa massa bendanya? Nah, berarti kita cari dulu volumenya. Volumenya berarti volume batu itu yang tadinya 10 cm naik menjadi 40 cm. Berarti bagaimana? Kita cari volume batu yaitu 40 cm dikurangi 10 cm. Jadi volumenya udah dapat tuh, yaitu 30 cm. Ya, nanti kita bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis dulu di sini. Diketahui. Apa saja diketahui? Yang diketahui pertama adalah massa benda. Ini massanya ya. Massa tadi sudah Ibu katakan bahwa lambang massa itu adalah M. Jangan lupa lambang massa adalah M ya. Jadi massa benda itu tadi adalah 800 gram. Sedangkan volumenya udah ketahuan tadi, volumenya adalah 30 cm kubik. Ditanya apa? Ditanya adalah massa jenis. Tadi lambang massa jenis adalah Ru. Berarti ditanya adalah Ru. Berapa Ru-nya? Ya, ini bisa kita selesaikan. Yaitu sebentar buat dulu. Ya. Jadi dirumuskan, tulis rumus ya. Rumus Ru sama dengan M per V. Berapa M-nya? Tadi udah ketahuan. M-nya adalah berapa tadi? 800 gram. 800 gram dibagi volumenya adalah 30 cm kubik. Sehingga massa jenis benda tersebut ini kita coret ya. Jadi 8 dibagi 3 itu adalah 2, berapa hasilnya? 2,67 ya, 2,67 satuannya adalah gram per centimeter kubik ya. Paham ya Nana ya? Oke, itu kalau kita menggunakan gelas ukur. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan gelas berpancuran? Nah, yang ketiga yaitu dengan menggunakan gelas berpancuran. Tahu kalian bagaimana bentuk gelas berpancuran? Belum ya? Oke, nanti akan Ibu gambarkan dulu di sini bagaimana ya bentuk benda gelas yang berpancuran itu biar kalian tahu gambarnya. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, gelas berpancuran itu kalau digambarkan seperti ini. Nah, di sini kita siapkan gelas kimia. Nah, di sini ada ukurannya. Jadi misalkan ya, ini ada sebuah batu bentuknya tidak beraturan, Ibu masukkan ke dalam sini. Ini ada ukurannya. Nah, misalkan ini tadi diisi penuh sama Ibu ya.
Kemudian batu ini ibu masukkan ya sini. Ketika batu ini dimasukkan, maka air akan naik ke atas. Ya, air naik ke atas sehingga air ini akan turun. Nah, dia akan turun masuk ke dalam gelas kimia yang sudah disiapkan di sini, sehingga nanti dia akan menunjukkan angka, misalkan angkanya 40 cm 40 ml atau 40 bisa mililiter ya di sini. Nah, ya ada 40 ml. Masanya berapa tadi? Masanya 800. Berarti bagaimana caranya? Di sini kita ukur dulu. Berarti volumenya itu adalah, ini namanya gelas berpancuran. Ini gelas berpancuran. Sedangkan ini namanya gelas ukur. Ya, ini Bapak ya, gelas ukur. Nah, volumenya yaitu 40 ml. Itu kita jadikan sentimeter kubik, yaitu 1. Tolong di. Ya. Yang tadi 40 ml kita rubah ke dalam 1 liter ya. Kita ubah ke dalam 1 liter seperti biasa. Tangga jangan lupa, yaitu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Dari mililiter naik ke liter itu dibagi 1000. Jadi 40 kita bagi 1000, satuannya liter ya. Nah, ini jadi berapa? 0,04 liter. Kenapa dijadikan ini? Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, 1 liter 1 desimeter kubik ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, nanti berarti ini kan sudah dalam liter, berarti 0,04 liter, berarti volumenya itu adalah 0,04 liter itu sama dengan 0,04 desimeter kubik. Yang desi ini kita rubah ke dalam senti, berarti dia turun 1, berarti dikali 1000, berarti 0,04 dikali 1000 ya kan ya. Nah, satuannya adalah sentimeter kubik. Berarti berapa? Berarti volume benda tersebut adalah 4 dicoret 2, 40 cm kubik. Oke. Kemudian kalau sudah tahu volumenya, kita cari seperti tadi. Nah, kita cari seperti tadi. Maka Ru sama dengan M per P. M-nya tadi berapa? 800 gram dibagi P-nya tadi kita dapat ini, yaitu 40 cm kubik. Coret-coret. Jadi kita dapat massa jenis adalah 20 gram per cm kubik. Oke. Sampai sini paham ya, Nana? Oke. Ibu akan membahas tentang PR yang minggu lalu Ibu berikan pada kalian. Oke, Nana, sekarang kita akan membahas tentang tugas minggu lalu yang Bu Nimas berikan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Yang pertama itu di soal kemarin dikatakan bahwa ada sebentar. Ya, dikatakan bahwa ada suatu benda berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 0,6 meter. Jadi panjang itu P 0,6 meter, lebarnya 20 cm. Kalian suruh menentukan berapa luas benda tersebut dalam SI. Satuan SI yaitu satuan internasional, di mana satuan panjang maupun lebar itu harus dalam meter. Karena di sini panjang sudah dalam meter, berarti tidak usah kita rubah. Yang lebarnya karena dalam senti, dia harus dirubah ke dalam meter.
Seperti yang kemarin Ibu katakan, di SD juga sudah diajarkan senti ke meter, yaitu dia naik. Naiknya berapa? Naiknya ada 2 kali. Berarti kalau naik dibagi, jadi sekali naik bagi 10, 2 kali naik berarti dibagi 100. Jadi 20 dibagi 100 itu adalah 0,2 meter. Nah, jadi kalau sudah dalam meter semua, baru kita bisa tentukan berapa luasnya, yaitu 0,6 kita kalikan 0,2, jadi 0,12 meter, ya. Lalu yang kedua, itu adalah sebuah benda masanya 2,5 kg. Ada 2 buah benda, massa pertama 2,5, lalu digabungkan dengan benda yang masanya 170 dekagram. Tentukanlah massa kedua benda tersebut dalam SI. Sekali lagi dalam SI. SI adalah Satuan Sistem Internasional, di mana satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, dan satuan waktu adalah sekon. Itu harus ingat. Berarti dekagram kalian rubah menjadi kilogram. Ya, deka ke kilo itu naiknya 2. Ya, jangan lupa naik 2 berarti dia dibagi 100. 170 bagi 100 berarti 1,7 kg. Nah, yang ditanya adalah massa M1 ditambah M2. Ya, massa totalnya yaitu M1 tambah M2 2,5 tambah 1,7 jadi 4,2 kg. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lalu yang ketiga ada lagi soalnya, sebuah motor bergerak dengan kecepatan 90 km per sekon. 90 km per jam. Tentukanlah kecepatan motor tersebut dalam SI. Kita lihat. Satuannya kilometer per jam. Minggu yang lalu sudah Ibu katakan bahwa kecepatan itu kalau dalam SI tidak dalam kilometer per jam, tapi dalam meter per sekon. Jadi kilometer per jam harus kalian rubah dulu. Yang kilometer kalian rubah ke meter. Kilometer tangga ya, kalau nggak salah itu jangan lupa ada tangga, yaitu kalau nggak salah urutannya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi dari kilometer ke meter kita lihat 1, 2, 3, dia turun 3 kali, berarti sekali turun 10, 100.000, berarti dia dikali 1000. Kilometer menjadi meter, atasnya dikali 1000, 72 kali 1000, lalu di bawahnya jam dijadikan detik. Jangan lupa 1 jam itu adalah 60 detik ya. 1 jam 60 detik. 1 detik 1 jam 60 menit. Dan 1 menit itu adalah 60 detik. Sehingga 1 jam itu adalah 60 kali 60 sekon, sehingga diperoleh 3600 detik. Ini asalnya dari sini. Ya. Jadi jam kalian rubah karena ini per itu berarti dibagi. Berarti tadi yang 72 kali 1000 dibagi 1 jam itu 3600 sekon. Jadi dibagi 3000. Ini coret 02, 72 dibagi 36 adalah 2 kali 10, jadi kecepatannya 20 meter per sekon. Paham ya? Jadi kalau kilometer per jam dijadikan meter per sekon, itu caranya yang atasnya dikali 1000, lalu kalian bagi dengan 3600. Kenapa dikali 1000? Karena kilometer ke meter turun 3, jadi dikali 1000. Kenapa dibagi 3600? Karena dia di sini per 1 jam adalah 3600 sekon. Paham ya Nana ya? Lalu yang keempat, ada soal zat cair dengan massa jenis 0,625, tentukanlah massa jenis tersebut dalam SI. Nah, di sini gram, dia dalam gram per centimeter kubik. Minggu yang lalu sudah Ibu terangkan bahwa massa jenis itu dalam SI tidak kilogram per centimeter kubik, tapi satuannya harus dalam kilogram per meter kubik. Ya, maka gram per centimeter kubik kita rubah ke dalam kilogram per meter kubik. Caranya gimana? Caranya adalah kita kalikan dengan 1000. Ya, contoh A gram per centimeter kubik, maka dijadikan kilogram adalah A-nya dikali 1000, satuannya tidak gram per centimeter kubik lagi, tapi sudah dalam kilogram per meter kubik. Nah, dari soal di atas, maka Ru tadi 0,625 gram per centimeter kubik, maka 0,625 kali 1000 dapatlah 6200 km
kilogram per meter kubik. Oke, sampai sini pembahasan Ibu, mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi 0,625 kali 1000 jadi 625 kg per meter kubik. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Habis ini kalian mengerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom ya. Oke, nanti kalian kirim kembali ke Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Minggu depan kita ketemu lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.